Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Grobogan ikut membantu Polres Grobogan melakukan penyelidikan di lokasi tambang galian C, Kecamatan Brati. Polisi melibatkan petugas BPBD Grobogan untuk mengecek kedalaman kubangan di lokasi tewasnya 5 santriwati serta pengasuh pesantren Al-Latifiyah tersebut. Hasilnya, kedalaman bervariasi antara 1 meter hingga 2,5 meter. Perbedaan kedalaman itu yang diduga mengakibatkan para santriwati tenggelam. Untuk kepentingan penyelidikan, lokasi tambang masih ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hasil penyelidikan sementara, memang kita masih mendalami dugaan ya kepemilikan izin dari pemilik tambang ini. Jadi masih kita pendalaman, kita koordinasi dengan dinas terkait, termasuk dari Dinas SDM dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan juga ada Dinas SDM cabang yang ada di Blora, dan juga dari Direktorat Kriminal Polda, untuk kita menentukan apakah memang ini bisa dapat dikenakan pidana, baik pidana yang ada di Undang-Undang Mineral Sumber Daya ataupun pidana yang dalam KUHP. Itu masih kita kaji, ini masih perlu pendalaman, ini kita masih dalam tim, kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Selain BPBD Grobogan, polisi turut mengajak Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Tengah dalam penyelidikan. Saat mengecek lokasi tenggelamnya para korban, tidak ditemukan standar keselamatan di lokasi tambang. Jika terbukti tragedi tewasnya 6 korban karena kesalahan pemilik tambang, maka Dinas ESDM Jawa Tengah tidak akan memperpanjang izin tambang yang telah berakhir sejak Januari 2020. Ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola tambang, tidak memperhatikan kaedah-kaedah dan kewajiban bagaimana kegiatan pertambangan yang baik. Jadi harusnya di lokasi tambang itu, pertama di pintu itu sudah ada peringatan-peringatan bahwa tidak diizinkan masuk selain yang melakukan kegiatan pertambangan. Peringatan-peringatan, pintu-pintu palang untuk masuk wilayah tambang juga tidak kita lihat. Sucipto, pemilik tambang galian C, mengaku lalai hingga berakibat meninggalnya 5 santri dan seorang pengasuh pesantren Al-Latifiyah. Menurut Sucipto, sebenarnya lokasi tambang sudah dipasangi portal agar tidak semua orang bisa masuk ke lokasi. Namun selama 2 hari tidak ada aktivitas menyusul genangan usai diguyur hujan. Di lokasi tambang tidak ada penjaga portal sehingga para santriwati bisa masuk untuk mencuci tangan. Sebenarnya itu kelalaian dalam kerja ya, sebenarnya ini sudah mulai reklamasi semenjak musim berhubung nggak ada musim hujan, itu kan istilahnya kegiatan nggak bisa langsung, dan kebetulan saat ini tambang baru kerja ya, jadi istilahnya lahan itu sebenarnya kedalaman air itu sekitar 40 cm, berhubung itu bekas reklamasi pada akhirnya apa itu warga yang habis kerja bakti sama payahnya tutingan akhirnya ambil sepatu. Pemilik tambang berjanji akan memberikan santunan kepada seluruh korban meninggal maupun yang selamat. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita simak informasi lain, seorang sopir taksi online di Boyolali menjadi korban pembegalan hingga menderita luka tusuk serius pada perut. Polisi dengan mudah meringkus tersangka tidak lama setelah pembegalan. Hingga Selasa siang, kondisi Murianto, sopir taksi online yang menjadi korban pembegalan, masih dirawat di ruang intensif care unit Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Boyolali. Warga Kecamatan Musuk itu menderita luka tusuk serius pada perut. Kondisi korban yang bernama Murianto ini sebagai sopir driver yang kemarin mengalami luka penusukan, selama ini dipantau dalam kondisi bagus, baik itu nadi, kemudian tensi maupun respirasinya bagus. Insya Allah nanti dalam waktu 2 hari bisa dipindah ke rawat inap. Polisi dengan mudah meringkus tersangka tidak lama setelah pembegalan. Sebelumnya pelaku berpura-pura memesan taksi online pada Minggu malam dari RSUD Pandan Arang Boyolali menuju Solo. Namun di tengah perjalanan, tersangka membelokkan arah tujuan. Saat melintasi jalur sepi, pria asal Sukoharjo ini menjerat leher sekaligus menusuk perut korban. Pelaku ini pertama-tama dia pesen Grab dari Rumah Sakit Pandanaran dengan tujuan Dewi itu apa? Rumah Dewi itu, Rumah Dewi ya. Terus akhirnya betul dia naik dari pas di tengah perjalanan dia merubah tujuan.
tujuannya ke Salaan ya. Di Salaan, di tengah perjalanan saat masuk Salaan langsung dia dengan ini kabel ini terus menjerat si korban. Hanya korbannya kan meronta melawan, terus dipukul kepalanya, terus kemudian ditusuk pakai obeng ini sambungnya ya, perutnya, sehingga korban langsung dilarikan ke rumah sakit Boyolali ya, Pandanaran. Dan hari ini dioperasi kebesarannya khususnya luka gitu. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena melawan saat penangkapan. Sang begal kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang bersama sejumlah relawan membentuk posko komunikasi tidak jauh dari lokasi tanah bergerak di Desa Sidorejo. Selain mempercepat pantauan pergerakan tanah, posko ini untuk mempermudah penyampaian informasi perkembangan pengungsi. Berjarak 1 km dari lokasi tanah bergerak di Dusun Keranjang Lor, Desa Sidosari, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang bersama sejumlah relawan membentuk posko komunikasi. Posko ini dilengkapi radio komunikasi yang dipancarkan hingga 10 km. Selain mempercepat pantauan pergerakan tanah, pembentukan posko untuk mempermudah penyampaian informasi perkembangan pengungsi. Tujuannya posko ini untuk mempercepat komunikasi, dan keduanya kita juga komunikasi, menerima berita dan info-info yang ada di pos-pos masing-masing. Dan yang lain mempermudah info yang dari luar juga. Adanya posko ini untuk mengatasi pengungsi, mempercepat pengungsian pengungsi, karena di atas sudah kebakarannya ada begitu panjang, daripada nanti ada yang kita nggak mengerti apa-apa terjadi, kita langsung menghentikan. Sementara itu jumlah pengungsi bencana tanah bergerak di Dusun Keranjang Lor, Desa Sidosari, Kabupaten Magelang hingga kini masih menempati balai desa. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang membentuk dapur umum di lokasi pengungsian. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magelang membentuk dapur umum di lokasi pengungsian tanah bergerak Dusun Keranjang Lor, Desa Sidosari. Dapur umum ini melayani kebutuhan makan dan minum ratusan pengungsi bersama petugas. Para ibu rumah tangga bergiliran memasak selama 24 jam. Ada 350 porsi disiapkan untuk sekali pelayanan konsumsi. Dapur umum BPBD Kabupaten Magelang kita buka untuk melayani pengungsi dan juga relawan TNI Polri. Untuk pengungsi data sampai hari ini kurang lebih 215 orang. Untuk relawan TNI Polri dan warga yang ikut membantu sekitar 100, kurang lebihnya 100 orang. Rombongan Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG telah memeriksa kondisi lokasi tanah bergerak. Dari pengecekan kontur tanah, banyak ditemukan batuan lapuk sekaligus tanah labil sehingga mudah longsor saat hujan deras. Kajian sementara dari kajian tadi pagi dan siang, jadi memang kondisi di sini dan dikatakan marketnya relatif tidak stabil gitu. Jadi berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah yang Badan Geologi terbitkan, dan memang daerah-daerah sini berada pada zona merah. Jadi ditambah kondisi geologi dari batuannya yang sudah relatif lapuk, kemudian dipicu dengan kebetulan kemarin hujannya curah hujan cukup tinggi, itu adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya longsor di lokasi ini. Dari hasil pantauan ini untuk mungkin pemerintah sementara atau BPBD gimana Pak? Ya mungkin untuk BPBD dan masyarakat, terutama untuk yang bermukim di sekitar sini, terutama mereka yang tinggal atau berada di sekitar lereng yang terjal ini, baik yang ada di atasnya maupun yang di bawah itu, sebaiknya sebagai mengungsi, terutama jika terjadi hujan yang cukup lama dan
sudah yang cukup besar tinggi ya. Rumah retak-retak itu seperti apa, bisa dijelaskan? Iya, memang kita lihat bahwa rumah yang retak itu mengikuti pola dari morfologinya di sini, jadi memang membentuk suatu kelurusan di mana hampir semua rumah yang retak-retak itu posisinya berada lebih kurang 10 meter dari tebing yang terjauh. Keretakan dinding dan lantai 72 rumah warga di perbukitan Menoreh ini terjadi sejak Kamis silam, dipicu hujan deras hingga tanah bergerak. Mayoritas warga mulai mengungsi ke balai desa setempat pada Sabtu malam karena khawatir longsor. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kita simak informasi lain. Rombongan Wali Kota Salatiga dan Polres Salatiga mendatangi ruang kendali area traffic control system. Mereka memantau lokasi rawan macet dan kecelakaan di Kota Salatiga melalui sejumlah monitor yang tersedia. Untuk mengetahui lokasi rawan macet dan kecelakaan lalu lintas, Kapolres Salatiga AKBP Rahmat Hidayat dan Wali Kota Salatiga Yulianto mendatangi ruang kendali area traffic control system atau ATCS. Mereka melakukan pantauan melalui sejumlah monitor yang tersedia di ruang ATCS. Pemerintah Kota Salatiga mendukung program kerja Polres Salatiga demi pelayanan prima kepada masyarakat. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Polres Grobogan masih melakukan penyelidikan di Tambang Galian, Kecamatan Berati, yang menjadi lokasi tewasnya 5 santriwati dan seorang pengasuh pesantren. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang bersama sejumlah relawan membentuk posko komunikasi berjarak 1 km dari lokasi bencana tanah bergerak. Wali Kota Salatiga dan Polres Salatiga memantau lokasi rawan macet dan kecelakaan lalu lintas melalui sejumlah monitor di ruang kendali area traffic control system. Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Grobogan merasa gembira karena kini bisa merasakan jalan cor. Pengecoran jalan sepanjang 218 meter ini menelan dana senilai 170 juta rupiah. Setelah puluhan tahun, masyarakat Desa Sidorejo, Kabupaten Grobogan akhirnya bisa merasakan jalan cor. Pengecoran jalan sepanjang 218 meter ini menelan biaya 170 juta rupiah. Dana sumbangan perusahaan gas negara itu sudah termasuk renovasi jembatan rusak di ujung jalan. Kemarin itu jalannya terlalu jelek, parah. Itu lah akhirnya saya dari pemerintahan desa mengajukan proposal untuk minta bantuan sama Bu Evita, karena Bu Evita kemarin itu double sini, ya saya memberanikan diri untuk mengajukan proposal kepada Bu Evita. Nah, kebetulan proposal itu dikabulkan untuk dibuatkan jalan cor beton sepanjang 218 meter plus jembatan, karena jembatan ada yang rusak. Nah, nanti untuk selesai jalan ini sudah di cor beton sehingga untuk membangun jembatan. Ya, selanjutnya kreasi helm panel surya sebagai sumber listrik yang dirancang para pelajar SMA Negeri 5 Semarang berhasil meraih rekor. Karya mereka tercatat sebagai terobosan baru teknologi hemat energi. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIK memberikan penghargaan rekor kepada para pelajar SMA Negeri 5 Semarang yang menciptakan helm panel surya sebagai sumber listrik. Inovasi kreatif mereka tercatat sebagai terobosan baru teknologi hemat energi. Karya generasi muda ini upaya mendukung pemerintah mengatasi krisis listrik pada masa mendatang. Yang memanfaatkan pekarangan rumah, seorang warga Temanggung membudidayakan jahe merah hingga mendulang banyak rupiah. Jumlah pembeli jahe merah meningkat untuk menjaga daya tahan tubuh seiring merebaknya virus corona atau COVID-19. Melalui budidaya jahe merah di pekarangan rumah, Hamka Misbah
asal Kelurahan Giyanti, Kota Temanggung, mampu mendulang banyak rupiah. Memanfaatkan lahan seluas 3 kali 5 meter, jahe merah yang ditanam dengan media polybag ini laris manis diburu para konsumen. Peningkatan jumlah pembeli dipicu merebaknya virus corona atau COVID-19. Jahe merah semula dikonsumsi sendiri karena Hamka divonis mengidap penyakit stroke, jantung, dan paru-paru. Merasa sehat mengkonsumsi jahe merah secara rutin setiap hari, Hamka Misbah menambah jumlah tanaman. Saat ini Hamka sudah memiliki ribuan tanaman jahe yang siap dipanen ataupun baru tanam. Awal mulanya kita coba-coba. Nah ternyata jahe ini sangat menguntungkan. Bahkan saya sendiri merasakan setelah saya memanfaatkan jahe merah itu, selama ini merasa sehat. Apalagi sekarang ini dikaitkan dengan corona. Nah ini ternyata memang benar menurut saya. Masalahnya saya sendiri merasakan sebelum ada corona ini, saya sendiri merasa sakit. Yang akhirnya saya divonis sama dokter yang katanya jantung, katanya paru-paru lah. Setelah saya menanam sendiri, saya konsumsi sendiri, merasakan cocok sekali. Lah akhirnya saya dari awal dari beberapa ini polybag ternyata menghasilkan, saya kembangkan lagi sehingga menjadi beberapa ribu polybag. Permintaan jahe merah setiap hari mencapai 50 kg dengan harga Rp40.000 per kilo. Para pembeli dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, jahe merah bermanfaat menjaga jantung sekaligus menyembuhkan radang tenggorokan. Wahyu Giono melaporkan dari Temanggung. Ya, demikian berita Semarang pagi hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih.